Shalom semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan peran pemimpin musik dengan berdasarkan dalam Alkitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Nah, jadi seorang pemimpin musik harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dan juga menjaga kekudusan dan bertanggung jawab. Ini adalah suatu yang wajib kita lakukan bagi orang-orang yang telah hidup di dalam Kristus. Kita juga perlu tahu bahwa musik telah ada atau sudah ada dari zaman seorang Daud. Karena Daud juga seorang pemimpin nyanyian atau puji-pujian pada waktu itu. Nah, seorang pemimpin musik juga merupakan seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin dalam perencanaan dan pelaksanaan atau penggunaan musik dalam kebaktian dalam sebuah kegiatan gereja tersebut. Nah, seorang pemimpin musik dalam situasi apapun harus mengetahui sifat-sifat atau yang berkualitas, yaitu satu, memiliki dasar pengetahuan firman Tuhan dengan baik. Kedua, memiliki kualitas kepemimpinan yang teguh atau karakter yang kuat. Kesetiaan wibawa, yaitu kesetiaan, wibawa, kasih, dan sebagainya. Itulah sifat yang berkualitas. Dan ketiga, memiliki kemampuan yang berorganisasi. Dan keempat, memiliki pemahaman yang terus mau berkembang di bidang musik, baik mengenai praktek maupun teorinya. Demikian juga memiliki kesadaran untuk selalu mendoakan para pemain atau memimpin musik yang dipimpinnya. Dan keenam, memiliki kemampuan untuk mengumpulkan jemaat serta mengasihi mereka. Ini adalah suatu yang wajib kita harus memahami dan mengetahui sifat yang berkualitas seorang pemain musik atau pemimpin, di mana nanti kita akan berada dalam sebuah pelayanan. Ya, ini adalah yang berdasarkan yang hidup di dalam Kristus Tuhan. Tuhan memakai orang-orang yang telah Tuhan percayakan atau yang sudah dipanggil Tuhan. Jadi orang-orang tersebut yang telah Tuhan lengkapi disebut karunia. Kita harus melayani dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dan dengan segenap hati dan jiwa raga kita. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan kita sebuah karunia, biarlah karunia kita juga harus melayani dan untuk Tuhan. Dan demikian juga kita sebagai orang pemimpin musik, janganlah kita melayani Tuhan dengan adanya karunia untuk menunjukkan kemampuan. Ketika kita melayani, jangan sombong, atau kita melayani dengan untuk menunjukkan kemampuan. Itu adalah yang salah. Kita melayani Tuhan bukan karena ada maksud atau syarat, tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang pemimpin musik, yaitu Tuhan mau seorang pemimpin musik itu yang berdampak, yang dapat memberkati orang dan bahkan juga dapat menyenangkan hati Tuhan, dan juga dapat mengalami kehadiran Tuhan dan penuh sukacita. Inilah sebuah kebenaran firman Tuhan yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang pemimpin musik. Ini adalah sebagai dasarnya. Nah, berdasarkan dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dia, atau tidak ada di dalam orang itu." Ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi dalam kebenaran firman Tuhan ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa seorang pemimpin musik atau karunia Tuhan harus melayani Tuhan dengan benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan tidak meminta-minta atau yang menjadi syarat untuk melayani Tuhan. Seperti apa? Gaji,
atau lainnya. Seperti itu. Nah, seperti dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dalam firman Tuhan ini jelas sekali bahwa ketika kita mempunyai karunia yang Tuhan berikan kepada kita, harus mengembangkan dan memimpin dalam kebenaran, dan kita harus mengurusnya dengan dan menjaga, dan bahkan juga kita mengembangkan dan memperlengkapi musik tersebut, di mana pemilik gereja. Jadi seorang pemimpin musik mempunyai tugas yang wajib dilakukan, yaitu memimpin dalam perencanaan musik untuk kebaktian khusus yang diselenggarakan oleh gereja, menyelenggarakan pekan musik gereja pada waktu tertentu, menyelenggarakan pelatihan musik gereja secara berkala, mengusahakan dan mengawasi dan memelihara dan memperlengkapi musik gereja seperti contohnya nyanyian, buku nyanyian atau piano, gitar dan sebagainya. Ini adalah suatu tanggung jawab kita sebagai pemimpin musik dengan berdasarkan dalam Alkitab ini. Nah, ini adalah suatu yang perlu kita ketahui. Seorang yang mempunyai kasih karunia Tuhan tersebut dipergunakan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk semua orang atau untuk Tuhan. Inilah yang perlu kita harus lakukan. Nah, jadi pemimpin musik secara kepribadian, memimpin musik itu sangat dibutuhkan dalam ibadah. Sebenarnya musik juga dapat meningkatkan kepercayaan atau keyakinan dan bahkan mempersatukan orang dalam beribadah. Luar biasanya ya. Seorang pemimpin musik juga mempunyai yang cakap dalam memainkan alat musik yang dipegangnya. Dari penjelasan ini kita tahu bahwa musik itu sangat menyenangkan dan enak didengar dan dapat menikmati. Bahkan musik juga harus memimpin dan mengetahui dan menguasai musik yang menjadi tugasnya dan yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian juga seorang pemimpin harus mempunyai kedisiplinan dan tanggung jawab atau kreatif. Ini adalah secara pribadi. Demikian juga musik yang diciptakan Tuhan untuk mengekspresikan diri pribadi dan komunitas Kristen. Musik juga dapat menghibur dan menginspirasi hati kita atau hati jemaat tersebut. Dalam segi pribadi, bahwa musik itu sebagai fenomena fisik, kita tahu bahwa musik yang di sekeliling kita adalah fisik yang nyata. Dan musik juga dapat disebut fenomena psikologi, yaitu lagu yang disedih membawa yang sedih dan hanyut dengan perasaan yang terbawa. Musik juga dapat dikatakan indah ditinjau dari fenomena estetika atau dalam segi keindahannya enak didengar dan dapat dinikmati. Jelas sekali, musik dalam gereja juga bisa diartikan sebagai nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama lagu dan keharmonisan, terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu. Berdasarkan dalam Alkitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 sampai 15, pelayanan terhadap umat Allah atau pelayanan dunia, artinya musik dalam gereja bukan untuk entertainment atau menyenangkan atau juga mempertahankan kebudayaan maupun tradisi dari perjanjian lama atau perjanjian baru. Sesuai dengan dasar dalam Alkitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dan 15 atau kitab Petrus pasal 4 ayat 10, musik ibadah telah ada sejak dahulu. Seperti tadi yang saya katakan dari atas, musik juga dikembangkan lebih jauh pada masa Raja Daud. Ia bukan saja mengangkat para ahli musik Lewi sebagai petugas dalam resmi dalam memimpin nyanyian di setiap ibadah, tetapi juga mengembangkan cara bernyanyi meresponsori berbalas-balasan antara pemimpin dan umat Kristen. Nah, kita juga perlu mengetahui apa pengaruhnya, apa pentingnya bagi jemaat. Tetapi bukan hanya penting, tapi apa pengaruhnya tentang musik itu bagi jemaat. Saya baca satu. Ada beberapa macam, yaitu satu, untuk mengiringi penyanyi dalam sukacita dan puji-pujian, untuk memanggil
dan memimpin jemaat dalam ibadah, atau mempersiapkan jemaat untuk bernubuat dan untuk menyampaikan nubuat tersebut, atau untuk memimpin dan dimainkan dalam peperangan. Ini adalah secara umumnya untuk mengantarkan dan mengumumkan kehadiran Allah, atau untuk mengajarkan segala bangsa untuk memuji Allah. Nah, musik itu dapat mempengaruhi saya secara pribadi, membawa saya emosi, suasana hati, berkomunikasi atau musikal. Dan kedua, membantu saya secara pribadi dalam mengungkapkan rasa rendah hati dan dapat membangun semangat rohani saya secara pribadi, dan dapat beribadah dengan baik kepada Tuhan dengan sesuai. Juga saya dapatkan menciptakan suasana syukur sehingga saya ingin terus beribadah kepada Tuhan. Inilah suatu secara pribadi saya untuk musik itu tersebut. Bagaimana musik itu memimpin saya, dan ada beberapa tadi yang saya tadi bacakan, bahwa musik itu juga dapat mempengaruhi saya untuk saya emosi, suasana dan hati yang komunikasi dan musikal dan lain sebagainya. Jadi seorang pemimpin harus memahami bidang-bidang dengan baik dalam setiap gereja tersebut. Secara umumnya musik juga membuat orang nyaman untuk beribadah dan dapat juga menghantarkan jemaat untuk memuji Tuhan dan dapat mendekati diri dengan Tuhan atau yang sebagainya. Inilah yang paling penting bagi kehidupan kita, untuk mendorong jemaat terus beribadah kepada Tuhan, sehingga jemaat tersebut dapat mengalami sukacita dan dapat merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam setiap ibadah kita. Inilah penjelasan saya dari awal sampai terakhir ini tentang sejarah musik atau musik gereja, yang secara pendapatan saya yang saya ketahui. Dengan itu, demikian yang saya sampaikan atau presentasi saya pada hari ini. Kiranya kelebihan mohon dikurangi, kiranya kekurangan mohon ditambah. Terima kasih. Tuhan Yesus